Halo semuanya, balik lagi sama aku Valhes. Dan pada video kali ini aku bakal share cara bikin buff masakan. Untuk player pemula pasti belum tahu cara untuk bikin buff masakan. Sedangkan untuk player lama, cara masaknya masih kurang tepat. Karena di antara player lama banyak banget keluhan tentang buff masakan yang cepat habis. Tentunya hal ini akan mengakibatkan kalian tidak bisa masak secara rutin. Jadi pada video kali ini aku bakal menjawab semua keluh kesah kalian dan kendala-kendala yang menghalangi kalian untuk membuat buff masakan yang baik. Seperti biasa, sebelum videonya dimulai jangan lupa untuk kasih like video kali ini dan juga subscribe channel ini. Kalau udah, kita langsung aja menuju ke dalam videonya. Let's go! Ada beberapa hal yang harus kalian pahami dan kalian punya sebelum kalian membuat buff masakan. Yang pertama, kalian harus punya char farmer atau karakter job untuk farming. Dan yang kedua, kalian harus memiliki 10.000 spina. Dan yang terakhir, kalian harus memiliki yang namanya niat, kesabaran, dan konsistensi. Oke guys, kita langsung aja beli tanah ya. Kita ke kamarku. Nah, di sini tertulis ya, kita membutuhkan 10.000 spina. Jadi sebelum membeli kamar, pastikan kalian memiliki 10.000 spina. Dan kalau kalian udah punya, langsung aja kita beli. Nah, kita udah sampai ya. Di sini kita bakal cek dulu ya. Aku udah siapin 10.000 spinanya, bahkan lebih, ada 30.000 spina ini. Lalu kalian langsung aja samperin penjual tanah di depan dan kalian beli tanahnya. Dan selamat, sekarang tanah ini jadi milik kalian. Hal pertama yang wajib dilakukan di tanah kalian adalah bikin bangunannya dulu. Nah, ini masih kosong ya. Cara bikin bangunannya gampang. Kalian klik aja menu, terus kalian ubah ya pengaturan menu yang di sini. Nah, ini ya. Jadi ada menu untuk rumah dan juga ada menu umum. Di sini kalian ubahnya ke pengaturan rumah aja, oke? Nah, kalian pilih yang pengaturan partisi, yang ini ya. Oke, kita udah di pengaturan partisi. Sekarang kalian klik yang luar atau dalam. Nah, ini untuk bikin bangunannya guys. Kalian bisa atur luasnya seperti apa ya. Ini gratis guys. Kalian bisa atur sesuka hati kalian. Jangan lupa juga untuk tambahin pintu dan jendela ya. Dan kalian juga bisa atur titik masuk kalian di mana. Kalau misalkan dirasa kejauhan ya, kalian bisa taruh aja di dekat pintu kayak punyaku. Dan kalau sudah, kalian klik OK, tutup, dan ini dia rumahku. Kok mirip kayak WC umum ya? Tolong guys. Selanjutnya kita bikin kompornya. Kalian pilih aja perabot ya. Terus kalian pilih pengaturan perabot. Nah, di sini kalian bisa bikin apa aja. Tapi yang bakal kita bikin kali ini adalah kompor untuk masak. Dan semua alat yang bisa dioperasikan ada di menu alat RT, artinya alat rumah tangga. Jadi untuk masak kita bisa pakai dua jenis alat. Yang pertama kompor dan yang kedua adalah kulkas. Nah, perbedaannya apa sih? Perbedaannya antara kompor dan kulkas adalah kompor mengkonsumsi bahan masakan secara normal, sedangkan kulkas mengkonsumsi bahan masakan hampir 2 kali lipatnya konsumsi kompor. Namun lama durasi hasil masakan kompor hanya mampu bertahan selama 12 jam, sedangkan untuk kulkas bisa bertahan jauh lebih lama atau hampir 2 kali lipat daripada kompor. Jadi kalau kalian ingin leveling buff masakan, kalian bisa pakai kompor aja. Sedangkan kalau kalian ingin durasi bertahan masakan lebih lama, kalian bisa pakai kulkas saja. Untuk awal-awal kita bakal bikin kompor aja guys. Kita bikin kompor oven aja. Nah, bahannya simple, full logam ya. Dan di sini kita bakal farming bahan logam terlebih dahulu. Untuk material logam kalian bisa cari di kuil runtuh area 2. Kalian bisa basmi monster goblin. Sebenarnya untuk farming logam ada di banyak tempat dan banyak monster. Jadi di sini aku mewakili player pemula aja. Aku cari farmingan yang lumayan tapi juga mudah gitu guys. Buat kalian yang udah lama main, kalian bisa menuju ke tempat-tempat yang lebih tinggi dan lebih baik. Tentunya di tempat yang lebih tinggi akan lebih sulit dan makin berbahaya. Jadi buat kalian para player pemula, kalian jalanin dulu apa yang bisa kalian jalanin.
Gak usah terlalu macam-macam ya untuk tiba-tiba ke tempat yang lebih berbahaya. Nah, kalian bisa langsung aja proses material yang mengandung logam seperti ini. Oke, lumayan ya dapatnya ya. Nggak cuma drop item, kalian juga bisa proses drop equipment seperti ini. Yang penting menghasilkan bahan yang sama. Untuk hasilnya nggak banyak, tapi lumayan lah untuk tambah-tambah. Kalau bahan udah lengkap, langsung aja kita bikin dan deal. Nah, di sini kalian tata aja. Bebas kalian mau taruh mana. Tapi saranku sih dekat dengan pintu biar kalian simple ngambilnya dan cepet ya. Untuk kompor, kalian nggak usah bikin kompor lagi guys. Jadi sekali masak itu kehitungnya 1 kali masak ya. Walaupun kompor kalian ada 3, ada 5 dan lebih banyak lagi, sama saja ya. Mau sebanyak apapun kompor kalian masak 1 tetap dihitung 1. Jadi semua kompor sama masakannya. Kalian nggak bisa masak berbeda-beda jenis masakan. Semuanya sama. Oke? Jadi kalian nggak perlu bikin banyak kompor. Kompor ini hanya variasi saja, tidak membuat kalian bisa memasak berbeda masakan, dan juga tidak bisa membuat kalian masak lebih dari angka yang ditentukan. Jadi kalian masak 1 tetap kehitung 1 walau kompor kalian banyak. Sampai sini jelas? Kalau jelas, kita lanjut. Sekarang kita bakal bikin bahan masakannya. Yap, sekali ini kita bakal menanam. Nah, di sini kalian pilih yang pengaturan taman, terus edit atau periksa kebun. Nah, kita udah sampai di taman buat kita bertani. Ini masih kosong ya, guys. Di sini sebelum kita menanam kita harus cari materialnya. Material untuk menanam adalah obat dan yuk kita langsung aja cari sekarang guys. Untuk pemula kalian bisa ke Ngarelonogo dan kalian basmi monster pova. Di sini kalian bisa proses material daunnya aja ya. Yang ikonnya kayak daun itu kalian bisa jadikan material obat. Dan untuk nektarnya kalian bisa jual di papan. Hitung-hitung nambah penghasilan kalian. Dan ini dia tempat langgananku farming material obat guys. Lokasinya ada di saluran bawah tanah Ultimea bagian tenggara. Yang kita buru di sini adalah monster dark jelly. Ada tempat yang lebih baik daripada di sini, tapi aku milih di sini aja karena sadar ya farmerku masih belum cukup mumpuni guys buat kesana. Nah, yang kita proses jadi material obat adalah botol-botol jelly seperti ini. Kita bisa proses botol yang berwarna hijau dan berwarna ungu. Keduanya bakal sama-sama menjadi material obat. Dan ini untuk hasilnya guys, banyak banget kan? Jelly juga bakal drop material logam seperti ini guys. Jadi batu Ultimea ini kalian bisa jadikan logam ya, lebih banyak daripada goblin. Oke guys, sekarang kita bakal mulai menanam ya. Di sini kalian pilih yang edit atau periksa kebun. Dan untuk tanaman, di sini kita pakai 2 jenis tanaman ya. Kita pakai ladang dan pohon. Untuk pohon ada berbagai macam jenis, ada pohon apel, pohon jeruk, pohon lemon, dan pohon pir. Lalu kita akan memilih pohon mana yang mau kita tanam. Dan bagaimana cara memilih tanaman yang baik? Di sini kita bakal bahas ya. Jadi kalian langsung aja pakai bahan. Nah, contohnya di sini kita pakai pohon apel ya. Kita bakal coba kita maksimalin. Nah, kalian lihat kualitasnya ya. Di sini ada 270%. Nah, kita pilih yang kualitasnya tertinggi. Kita ingat-ingat ya, pohon apel 270%. Jadi semakin tinggi kualitas suatu tanaman, maka semakin banyak drop bahannya. Di sini kita cek satu persatu ya guys. Aku nggak cut biar kita semua tahu. Untuk apel 270-an, untuk pohon jeruk 297. Terus kita next lagi ke pohon lemon. Pohon lemon berapa? 256. Oke, ini kecil guys. Lanjut ke pohon pir 280. Oke, jadi yang paling tinggi adalah pohon jeruk, maka kita bakal menanam pohon jeruk. Oke, selalu ingat maksimalkan kualitasnya biar lebih banyak dropnya. Oke, untuk penanaman pohon maksimal ada 4 guys. Ini aku percepat aja biar nggak terlalu lama ya. Jadi kalian tanamin aja jenis pohon yang sama karena kualitasnya nggak akan beda, sama aja kok ya. Nah, sekarang kita bakal bahas mengenai penanaman ladang. Nah, pohon udah semua ya. Penempatan objek mencapai batas. Dan sekarang kita bakal tanam tanaman ladang.
Untuk jenis-jenisnya ada ladang daikon, terus juga ada ladang tomat, ada ladang kubis, dan terakhir ladang gandum. Cara menanamnya sama seperti kita menanam pohon ya. Kita seleksi berdasarkan kualitas tertinggi. Untuk daikon 270-an, untuk tomat 250-an, untuk kubis 220-an, dan untuk gandum 290. Oke, jadi fix ya kita bakal tanam gandum. Alright guys, udah selesai semua. Sekarang kita bakal menyiram tanaman kita. Caranya gampang banget. Kalian klik menu, terus ke pengaturan taman. Kalian klik yang panen ya. Klik panen. Nah, di sini untuk pohon tidak memerlukan air sama sekali guys. Ini kita siram aja. Jadi yang perlu air hanya tanaman ladang saja. Dan perlu diperhatikan, kalian nggak boleh membiarkan ikon air yang ada di tanaman ladang ini sampai habis. Jadi setiap tinggal sedikit pastikan untuk siram. Oke? Fungsinya adalah agar kualitas dari ladang kalian tetap baik. Fungsi dari kita menanam dua jenis tanaman ini ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk hasil panen, pohon lebih unggul karena lebih cepat daripada ladang. Sedangkan untuk banyaknya hasil drop atau hasil bahan, ladang jauh lebih banyak daripada pohon. Nah, ini ada rahasia yang wajib kalian tahu. Jadi untuk menjaga agar tumbuhan kalian drop bahannya banyak dan juga stabil adalah kalian wajib mengganti tanaman setiap 2-3 kali panen. Kenapa? Karena setiap kali kalian panen, bahannya pasti bakal menurun dan juga kualitasnya bakal menurun. Contoh, di panen pertama kalian dapat 5.000 bahan. Di panen kedua kalian dapat 3.000 bahan. Di panen ketiga kalian dapat 1.000 bahan. Ini hanya sekedar contoh ya. Untuk gambaran jelasnya, setiap panen pasti bakal turun. Jadi sekali lagi, jangan sampai kelupaan untuk mengganti tanaman secara rutin. Langkah terakhir, kalian tunggu aja sampai waktunya panen. Biasanya 5 hari sampai 7 harian lah. Oke guys, ini udah 5 harian ya. Jadi aku nggak bakal tunggu sampai 7 hari karena kelamaan. Yang penting udah lumayan banyak ya panenannya. Nah, di sini kita bisa panen pohon ya. Jadi yuk langsung aja kita ambilin. Nah, lumayan dapat 200 lebih ya per satu pohon. Nah, oke. Jadi kita langsung aja masak guys. Kita pergi ke kompor. Kalian klik menu yang ini. Oke, masak. Ini hasilnya random ya guys. Kalian nggak bisa ngatur mau dapat apa. Oke, kita dapat kebal normal. Nah, biar ku bahas dulu guys untuk hasil masakannya. Jadi untuk menunya itu ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama adalah pilihan yang ada di sebelah kiri. Itu untuk masak secara random. Jadi kalau misalkan kalian ingin cari menu-menu lain, kalian pilih yang sebelah kiri ini. Tapi tidak menutup kemungkinan kita mendapat masakan yang sama. Jadi walaupun kita masak dari menu yang ini, kalau kita dapat masakan yang sama, maka EXP masakannya tetap bakal pengaruh ya. Dan kalau kalian mau leveling buff masakan tertentu, kalian tinggal masak buff yang sama terus menerus. Untuk list levelingnya aku udah siapin guys. Kalian bisa perhatikan, kalian bisa screenshot aja ya, biar nggak kelupaan gitu. Dan ya guys, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nontonin sampai habis. Terima kasih juga buat kalian yang udah support. Jangan lupa juga untuk follow sosial mediaku yang lain. Akun Facebookku Valhes_TO dan Instagramnya sama Valhes_TO. Dan buat kalian semua yang mau cari joki main quest yang murah dan terpercaya, kalian bisa langsung aja mampir ke tokoku Valhes Store. Jadi untuk nomor WhatsAppnya kalian bisa langsung aja cek ke deskripsi ya. Di situ udah aku tulis dan kalian bisa langsung hubungi sekarang juga ya teman-teman. Untuk testimoni udah ada di sosial mediaku di Instagram maupun Facebook udah ada. Jangan lupa untuk share video ini kalau kalian merasa video kali ini bermanfaat. Kalau gitu aku Valhes pamit undur diri dan kita bakal ketemu lagi di next video. See ya.